Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Korek Immaculata Emma Wokan dengan NIM 2101141 dari Teknik Perminyakan kelas D angkatan 2021 akan menjelaskan laporan praktikum saya mengenai besaran gelombang F5. Gelombang yaitu sebuah getaran yang merambat. Tujuan praktikum ini adalah diminta untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Dalam praktikum ini, harus mencari lambda melalui S dan N gelombang. Setelah itu mencari cepat rambat, periode, kosata, omega, dan persamaan gelombang. Dan diharuskan membuat data tabel dan grafik dengan dua ketentuan, yaitu grafik cepat rambat dan frekuensi, dan lambda frekuensi. Metode yang dipakai adalah PET simulation untuk melakukan percobaan gelombang dan Microsoft Excel untuk memasukkan datanya. Pendahuluan. Gelombang adalah suatu usikan getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti graf sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke lain pada lainnya, tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Malahan, setiap titik khusus berosialisasi di sekitar satu posisi tertentu. Dasar teori. Gelombang yaitu sebuah getaran yang merambat, akan tetapi tak semua getaran diasumsikan sebagai suatu gelombang. Gelombang terbagi berdasarkan sifat tertentu. Pembagian ini dimaksudkan agar kajian terhadap macam-macam gelombang tersebut akan lebih menyeluruh. Menurut arah perambatnya, jenis gelombang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Menurut medium rambatnya, jenis gelombang jika didasari pada ada atau tidak medium perambatnya terdiri dari dua juga, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Menurut sifat amplitudonya dibagi atas dua, gelombang diam atau berdiri dan gelombang berjalan. Dan ini adalah contoh gelombang. YP adalah simpangan. YP itu rumusnya A sin, A itu adalah amplitudo, sin dikali W T plus minus KX. W tadi adalah omega, K itu kosata, X itu jarak gelombang, dan T itu periode. V ini cepat rambat. Rumus V adalah lambda dikali frekuensi. F adalah frekuensi. Rumus F adalah 1 per T. T itu adalah periode. Metode percobaan: bukaling, PET simulation, wave on string, atur menjadi oscillate, atur menjadi no IN, atur seperti yang tertera di gambar, rules and reference line, atur seperti yang tertera di data. Data dibagi atas dua, yaitu damping non dan damping di tengah atau di skala 5. Jadi kita di sini akan membuat dua tabel dengan amplitudenya tetap, yaitu 0,6 cm dan F-nya 0,1 sampai 2 Hz dengan penambahan 0,1. Seperti ini. Ini di damping non. Kita akan mencoba di F 0,5, amplitudenya 0,6, Hz-nya 0,5. Dan skalanya tadi adalah dampingnya non. Ini saya sudah atur semuanya dari oscillate, no IN. Saya udah perkap penggarisnya. Tensinya tetap di high, frekuensinya 0,5, amplitudenya 0,6. Dia
dia mendapatkan setengah gelombang dari sini sampai sini. Berarti dia berhentinya di sini. Ini S-nya, sedangkan ini N-nya. N-nya setengah gelombang. Dan S-nya mari kita hitung. Ini di 6, 2, 3, berarti di 6,3. 6,3 kita ini masih senti, berarti 6,3 senti kita ubah ke meter menjadi 0,063 meter dibagi dengan setengah gelombang ini untuk mendapatkan lambda. Berarti 0,063 dibagi dengan 0,5. Hasilnya 0,126. Ya, sama, ini 0,126. Setelah kita mendapatkan lambda, kita bisa mencari cepat rambatnya. Tadi rumus cepat rambatnya adalah lambda dikali F, berarti menghasilkan 0,063. Periode tadi adalah 1 per F, menghasilkan 2. Konstantanya adalah 2 pi per lambda. Ya benar, konstanta tadi adalah 2 pi per lambda. Omega adalah 2 pi dikali F. Maka kita bisa memasukkannya di simpangan. A amplitudo, jangan lupa amplitudo yang tadi senti kita ubah ke meter menjadi 0,006 sin. 0,006 meter sin dikali 3,14 T dikurang 49,841 X. Omeganya kita masukin, T kita biarkan dikurang, X nya kita masukin, K nya kita masukin, X nya dibiarkan saja. Baru kita memasukkan di dalam tabel ini. Setelah itu kita mencari grafik. Ini adalah grafik dengan ketentuan cepat lambat dan frekuensi, maka yang mendapatkan segini. Dan ini lambda dan frekuensi, maka dia mendapatkan grafik seperti ini. Seperti di damping damping skala 5, saya akan mencoba dengan frekuensinya 0,5 Hz. Sama kayak tadi, tinggal diubah aja dampingnya di tengah. Sorry. Ya. Ini dia membentuk setengah gelombang juga, sama. Dari sini sampai sini. Maka N-nya adalah setengah gelombang dan S-nya ialah, ini mari kita cari, 5,1 cm. Maka diubah ke meter. Kalau diubah ke meter, kita mencari lambdanya dengan membagi 0,5. Rumus lambdanya itu adalah S per N. Berarti yang kita dapat adalah lambdanya di sini 0,102. Ya, sama di sini. V cepat lambat adalah rumusnya lambda dikali F, maka dapatnya 0,051. T tadi adalah 1 per F, K itu adalah 2 pi per lambda, omega 2 pi dikali F. Maka kita bisa memasukkan seperti tadi di damping non, tinggal dimasukkan.
Sama seperti tadi di damping non, kita mencari grafiknya dengan ketentuan cepat lambat dan frekuensi dan lambda frekuensi. Pembahasan. Menggunakan aplikasi PET, kita bisa mendapatkan S dan N gelombang untuk mendapatkan lambda. Dan rumus lambda adalah S per N dan cepat lambat gelombang. Contoh, saya membuat gelombang dengan amplitudo 0,6 cm dan frekuensi 0,5 Hz dalam damping non. Saya mendapatkan lambda 0,126 meter per sekon. Lalu mendapatkan pula cepat lambatnya 0,063 meter per sekon. Setelah mendapatkan data keseluruhannya, kita bisa mencari grafiknya di Microsoft Excel. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan ini ialah lambda dapat ditentukan melalui S dan N gelombang. Setelah itu, S dan N dibagi, maka hasil baginya mendapatkan lambda. Cepat lambat gelombang dapat ditentukan melalui lambda dikali frekuensi. Saran yang bisa saya berikan pada percobaan ini adalah sebaiknya lebih teliti lagi dalam melakukan percobaan di PET simulation. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang info. Terima kasih.